Selamat pagi yang terhormat Ibu Juliser selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi 2 serta teman-teman sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil proyek dengan judul analisa kegagalan pengendalian internal Sistem Informasi Akuntansi sebagai celah fraudulent reporting pada PT Garuda Indonesia Tbk. Kami kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Feruzana Nadira dengan NIM belakang 187, lalu Jesslyn Emmanuel dengan NIM belakang 189, lalu Radia Tiaranita dengan NIM belakang 190, lalu Delvina Mabel dengan NIM belakang 197, dan Koriza Junita dengan NIM belakang 201. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai bab 1, itu pendahuluannya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan mengenai kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018 secara singkatnya. Jadi, PT Garuda Indonesia itu merupakan BUMN yang bergerak di bidang penerbangan dan juga merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebelum tahun 2018, perusahaan ini tuh ngalamin kerugian selama 3 tahun tuh berturut-turut, yaitu dari tahun 2015 hingga 2017. Namun, pada laporan keuangan tahun 2018, Garuda Indonesia tuh melaporkan laba sebesar 809,846 dolar Amerika Serikat. Nah, laba tersebut tuh terutama berasal dari pengakuan pendapatan kerjasama antara Citylink Indonesia dan PT Mahata Aero Teknologi senilai 239,94 juta dolar Amerika Serikat. Nah, pengakuan pendapatan inilah yang kemudian nimbulin kontroversi karena hingga akhir tahun 2018 tuh belum terdapat pembayaran yang diterima dan layanan yang diperjanjikan tuh juga belum sepenuhnya tuh direalisasikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kronologi singkat mengenai permasalahan utama dalam kasus ini. Jadi, permasalahannya yang tadi saya udah jelasin, dia tuh berkaitan dengan kontrak kerjasama dengan Citylink Indonesia dan PT Mahata Aero Teknologi untuk menyediakan layanan Wi-Fi pesawat dengan nilai kontrak sebesar 239,94 juta dolar Amerika Serikat dan jangka waktu 15 tahun. Nah, pendapatan dari kontrak tersebut tuh diakui pada tahun 2018, meskipun terdapat beberapa permasalahan, yaitu belum adanya pembayaran yang diterima, layanan yang belum sepenuhnya diberikan, serta adanya keraguan mengenai kemampuan pembayaran pihak Mahata. Nah, keputusan tersebut tuh nimbulin perbedaan pendapat di internal perusahaan. Bahkan 2 komisaris independen tuh nolak menandatangani laporan keuangan karena menilai perlakuan akuntansinya tuh nggak tepat. Nah, kasus ini kemudian diinvestigasikan oleh OJK dan perusahaan tuh diwajibkan melakukan penyajian kembali atau restatement laporan keuangan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya laba yang semulanya dilaporin sebesar 809,846 dolar Amerika Serikat tuh berubah menjadi rugi sebesar 175,03 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, urgensi dalam sistem informasi akuntansi. Nah, kasus Garuda Indonesia tuh menjadi penting untuk dikaji dari perspektif sistem informasi akuntansi. Karena apa? Karena dia tuh nunjukin adanya kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan. Nah, hal tersebut tuh terlihat dalam proses verifikasi dan validasi transaksi yang tidak berjalan secara optimal. Sehingga transaksi yang kemudian dipermasalahkan regulator tuh tetap dapat diakui sebagai pendapatan. Nah, selain itu, mekanisme review dan monitoringnya tuh juga belum mampu mendeteksi adanya potensi salah saji material sebelum laporan keuangan tuh dipublikasikan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya informasi keuangan yang dihasilkan tuh nggak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya dan berpotensi menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Jadi, dalam penelitian ini kita menggunakan 2 teori utama, yaitu COSO Internal Control Framework tahun 2013 untuk menganalisis efektivitas pengendalian internal, serta Four Triangle Theory dari Creasy tahun 1953 yang jelasin bahwa fraud tuh dapat terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Oke, selanjutnya rumusan masalahnya tuh apa aja? Yang pertama,
bagaimana sih praktik fraudulent reporting itu terjadi dalam sistem informasi akuntansi PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun buku 2018? Yang kedua, apa saja sih kelemahan pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi yang memungkinkan terjadinya fraud pada PT Garuda Indonesia Tbk? Yang ketiga, siapa aja pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya fraud dan bagaimana mekanismenya pengungkapannya? Terus yang keempat, apa dampak yang ditimbulkan serta sanksi yang dijatuhkan regulator atas fraud yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk? Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Jesslyn Emanuela Christian, dengan NIM 2024-50189. Saya akan membahas di bab 2 tentang landasan teori. Di 2.1, saya akan membahas tentang sistem informasi akuntansi atau SIA. Jadi, definisi SIA itu apa sih? SIA itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan sebuah informasi bagi pengambil keputusan, mencakup orang, prosedur, data, software, infrastruktur IT, serta pengendalian internal. Jadi inti dari SIA adalah kumpulkan, proses, simpan, laporkan data dan informasi. Jadi SIA itu tidak terbatas dari teknologi, jadi bisa manual based on kertas atau menggunakan komputer canggih. Jadi 6 komponen SIA yang pertama adalah people atau orang. Ini adalah pengguna dari sistem tersendiri. Jadi ini tuh kayak staff manager, auditor, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah prosedur dan instruksi. Ini tuh metode untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data baik secara manual ataupun otomatis. Terus yang ketiga adalah data. Ini tuh adalah semua info relevan, aktivitas, sumber daya, dan pelaku. Yang selanjutnya adalah software. Ini tuh adalah program komputer untuk memproses data. Ada sistem ERP, paket perangkat lunak akuntansi, ataupun aplikasi khusus. Nah, yang kelima adalah infrastruktur IT. Ini tuh kayak server, workstation, jaringan LAN, ataupun WAN. Terus yang keenam adalah pengendalian internal. Ini adalah fitur-fitur yang digunakan atau dikembangkan untuk melindungi dari fraud, error, ataupun bencana yang nggak bisa diprediksi. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang 3 fungsi utama dari SIA. Yang pertama adalah kumpulkan dan simpan data. Ini tuh dia mencatat setiap aktivitas sumber daya dan personel secara efisien dan konsisten. Terus yang kedua adalah ubah data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Terus yang ketiga adalah pengendalian aset dan data. Itu untuk menyediakan kontrol preventif, detektif, dan korektif atas seluruh proses bisnis. Nah, yang selanjutnya adalah siklus pemrosesan data. Jadi ada 4. Yang pertama input data. Jadi data itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem baik melalui dokumen sumber ataupun perangkat otomatis. Terus yang kedua adalah penyimpanan data. Data itu disimpan secara terorganisir dalam jurnal, general ledger, subsidiary ledger, dan database perusahaan. Terus yang ketiga adalah pemrosesan data. Jadi dapat dilakukan secara berkala melalui real time ataupun batch processing. Yang keempat adalah output informasi. Ini tuh menghasilkan laporan keuangan, dokumen transaksi, dan tampilan informasi yang berguna. Yang selanjutnya adalah peran SIA melalui 4 siklus transaksi utama. Yang pertama, based on revenue cycle. Ini tuh mencakup semua transaksi penjualan kepada pelanggan dan penerimaan kas. Yang kedua adalah expenditure cycle. Ini tuh adalah mencakup transaksi pembelian, barang ataupun jasa dari pemasok dan pembayaran kepada mereka. Terus yang ketiga adalah HR dan payroll cycle. Ini tuh mencakup seluruh transaksi, perekrutan, pelatihan, hingga pembayaran karyawan. Terus yang terakhir atau yang keempat adalah financing cycle. Itu mencakup transaksi investasi modal, pinjaman, pembayaran bunga, dan pelunasan hutang jangka panjang. Yang selanjutnya adalah SIA dalam rantai nilai perusahaan. Jadi di 2 ada aktivitas primer, ini tuh yang benar-benar menciptakan nilai secara langsung bagi pelanggan, dan aktivitas pendukung, ini yang mendukung aktivitas si primer agar bisa berjalan secara efisien. Nah, di aktivitas primer itu tuh tahapnya kayak inbound logistik, terus dilakukanlah operasi atau produksi, terus yang selanjutnya menghasilkan outbound logistik, terus yang selanjutnya adalah pemasaran dan penjualan, selain terakhir adalah layanan purna jual. Nah, di aktivitas pendukung itu terdiri dari 4. Yang pertama infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, yang ketiga ada teknologi dan pengembangan, terus yang terakhir adalah pengadaan. Yang selanjutnya 2.2 membahas tentang fraud atau kecurangan. Jadi setelah digabung dari berbagai sumber, definisi dari fraud itu merupakan tindakan ketidakjujuran, penipuan, dan penyajian fakta yang salah secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau finansial yang gak adil. Jadi untuk dibilang fraud, dia tuh harus memenuhi unsur kesengajaan atau niat yang disertai dari 3 elemen kunci. Yang pertama adalah penipuan, penyembunyian, dan dampak kerugian bagi pihak lain. Jadi kalau misalnya nggak ada ketiga hal tersebut, itu cuma dibilang sebagai error atau kesalahan yang emang nggak sengaja dilakukan.
4 elemen utama dari fraud. Yang pertama adalah tindakan yang disengaja. Dia lakuin hal itu tuh dengan sengaja untuk ngasilin keuntungan walaupun caranya tuh nggak jujur. Terus yang kedua adalah penyimpanan data. Ini tuh harus ada korban nyata, baik individu, organisasi maupun dalam skala besar kayak perusahaan. Terus yang ketiga adalah perilaku memperoleh keuntungan. Jadi melalui tindakan yang nggak jujur itu, pelaku tuh mendapatkan sesuatu yang menguntungkan baik buat dirinya dan pihak lain yang dikehendakinya. Terus yang terakhir adalah unsur penipuan ataupun penyembunyian. Jadi ada upaya untuk menutupi atau menyembunyikan tindakan tersebut dari pihak yang berwenang. Jadi ada fraud diamond. Jadi kita dengarnya kan kita familiar sama fraud triangle kan. Jadi itu ada 3. Nah, tapi ternyata ada yang satu tambahan yang memperlengkap dari fraud ini gitu. Yang pertama ada kesempatan atau opportunity. Ini tuh kondisi yang memungkinkan fraud itu terjadi. Yang kedua ada tekanan atau pressure. Ini tuh kayak dorongan dari finansial atau personal yang mendorong untuk seseorang tuh melakukan tindakan fraud. Terus yang ketiga adalah rasionalisasi. Dia tuh ngerasa kalau tindakan yang dia lakuin tuh wajar-wajar aja dan enggak salah gitu. Nah, tambahannya tuh apa? Tambahannya adalah capability atau kemampuan. Itu kemampuan mengeksekusi, kayak dari posisi jabatan, kecerdasan atau kreativitas dari si orang yang melakukan tindakan fraud ini atau yang lain-lain. Terus klasifikasi jenis fraud itu ada 3. Yang pertama adalah asset misappropriation. Ini tuh jenis fraud yang paling umum, kayak pencurian atau penyalahgunaan aset milik organisasi. Ini tuh meliputi aset kas ataupun non kas. Terus ini tuh relatif lebih mudah dideteksi melalui analisis data dan audit rutin. Terus yang kedua adalah korupsi. Ini tuh yang paling umum kita dengar. Nah, ini tuh biasa tuh dilakuin sama orang-orang yang punya jabatan gitu. Nah, ini tuh biasa lebih sulit dideteksi karena nggak ada tanda yang jelas atau signifikan. Dia tuh cuma mengandalkan whistleblower atau orang yang memperhatikan dan dia tahu dan dia tuh kayak ngomong tentang tindakan yang nggak jujur ini. Terus yang ketiga adalah financial statement fraud. Ini tuh bakal dijelaskan lebih lanjut di 2.3. Cuman singkatnya financial statement fraud ini tuh kayak yang paling jarang terjadi tapi dampaknya tuh paling besar atau kayak kerugiannya tuh paling besar gitu buat orang yang mengalami hal ini gitu. Nah, ini tuh hampir dilakukan sama manajemen tingkat atas dan rata-rata itu berlangsung 33 bulan sebelum terdeteksi. Dampaknya tuh bersifat sistemik. Nah, di 2.3 saya akan bahas tentang financial statement fraud. Jadi definisi dari financial statement fraud setelah digabungkan dari beberapa sumber, intinya tuh merupakan tindakan kecurangan yang sistematis yang dilakukan secara sengaja melalui manipulasi angka, pemalsuan catatan akuntansi, salah saji maupun penghilangan secara sengaja dari informasi ataupun pengungkapan material. Jadi tujuannya untuk menyesatkan dan menipu para pengguna laporan keuangan. Jadi orang-orang yang biasa menggunakan laporan keuangan kan kayak investor atau kreditor. Nah, dia mengambil keputusan itu based on laporan keuangan. Dia percaya sama laporan keuangan itu. Tapi kalau ternyata laporan keuangan itu dicurangin, dampaknya itu sangat besar karena kan mereka melakukan tindakan atau menghasilkan keputusan kan dalam skala yang besar kan. Nah, mereka tuh yang paling dirugikan di kecurangan yang ini. Jadi metode manipulasi itu ada banyak. Yang pertama based on earnings management. Dia terbagi jadi 4. Yang pertama adalah manipulasi cadangan dan estimasi akuntansi. Manajemen tuh memiliki keleluasaan menetapkan besarnya cadangan piutang tak tertagih, cadangan persediaan, ataupun cadangan garansi, ataupun cadangan-cadangan yang lainnya. Terus yang kedua adalah manipulasi kebijakan depresiasi dan amortisasi. Ini tuh mereka memperpanjang umurnya untuk mengurangi beban depresiasi tahunan. Yang ketiga adalah manipulasi penilaian persediaan. Ini bisa berdasarkan FIFO ataupun rata-rata tertimbang yang berdampak signifikan pada laba kotor. Yang keempat ada manipulasi kapitalisasi versus pengeluaran biaya. Itu biaya yang seharusnya dicatat sebagai beban langsung malah dikapitalisasi sebagai aset. Nah, kalau berdasarkan real activities manipulation dibagi jadi 3. Yang pertama manipulasi penjualan. Jadi itu dia memberikan diskon besar-besaran atau syarat kredit secara longgar yang kayak ini tuh bikin pelanggan atau customer tuh pengen cepat-cepat beli lebih awal gitu. Terus yang kedua adalah pengurangan pengeluaran diskon. Ini tuh mengurangi anggaran R&D, iklan, pelatihan karyawan, dan pemeliharaan secara artificial menjelang akhir periode. Terus yang ketiga adalah overproduction. Jadi dia tuh manajemen memproduksi lebih banyak daripada permintaan aktualnya. Nah, kalau berdasarkan pendapatan beban dan liabilitas itu ada 3. Yang pertama adalah manipulasi pendapatan atau revenue. Yang pertama adalah pendapatan fiksi, jadi itu dia nggak ada transaksi nyata. Terus yang kedua adalah parameter recognition. Ini tuh pendapatan yang diakui lebih awal sebelum kewajiban tersebut terpenuhi. Yang ketiga adalah channel stuffing. Ini tuh
paksa distributor untuk beli secara berlebih daripada batasnya. Terus yang keempat adalah round trip transaction, yaitu dua pihak saling jual beli tanpa nilai ekonomis yang nyata. Terus yang ketiga build and hold, ini tuh dia diterbitkan, invoice-nya tuh diterbitin tapi barangnya tuh nggak ada perpindahan, jadi tetap ada di gudang walaupun invoice-nya tuh udah terbit gitu. Yang selanjutnya adalah kapitalisasi biaya yang tidak semestinya. Ini tuh beban operasional dikapitalisasi sebagai aset biar nggak langsung mengurangi laba. Terus yang ketiga adalah off balance sheet financing, yaitu liabilitas disembunyikan dari neraca melalui tiga. Yang pertama special purpose entities, terus yang kedua adalah sale and leaseback, terus yang terakhir adalah klasifikasi financial lease. Ini fokusnya ke operating lease. Begitu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi nama saya Koriza Junita Syatifa dengan NIM 2024-50201. Di sini saya akan melanjutkan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Jesslyn mengenai landasan teori. Nah, di mana saya akan menjelaskan bagian internal control terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada definisi dari internal control. Nah, definisi dari internal control sendiri itu apa sih? Nah, internal control itu merupakan proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan seluruh karyawan untuk memastikan tujuan organisasi itu tercapai. Nah, jadi internal control itu nggak cuma dilakuin sama auditor atau manajemen aja, tapi juga dilakuin sama seluruh karyawan atau pihak yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, internal control itu mempunyai tujuan utamanya sendiri, di mana tujuan utamanya itu terdapat 3. Yang pertama itu ada efektivitas dan efisiensi operasi atau operation. Nah, dimana ini artinya perusahaan itu harus memastikan seluruh proses bisnisnya itu berjalan secara lancar. Terus juga sumber daya yang digunakan itu harus optimal dan aset dari si perusahaan ini tuh harus terlindungi dengan baik. Nah, misalnya perusahaan itu ngebuat prosedur kerja yang jelas agar pekerjaannya itu nggak dilakukan secara berulang, atau harus ada segregation of duties atau pemisahan tugas, atau cost yang meningkat. Nah, terus tujuan yang kedua itu ada keandalan pelaporan keuangan atau reporting, di mana artinya itu perusahaan harus menghasilkan laporan keuangan yang akurat, yang andal, tepat waktu, sehingga laporan keuangan tersebut tuh bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen atau investor. Nah, kalau misalkan laporan keuangannya itu nggak sah, keputusan yang diambil itu bisa salah. Makanya tadi laporan keuangan yang dibuat itu harus akurat, andal, dan tepat waktu. Nah, terus yang ketiga itu ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan atau compliance. Nah, di mana ini artinya seluruh aktivitas perusahaan itu harus sesuai dengan peraturan undang-undang dan kebijakan internal yang berlaku, sehingga perusahaan itu terhindar dari sanksi hukum maupun kerugian reputasi. Nah, selanjutnya itu ada 243, yaitu mengenai fungsi dan jenis internal control. Nah, fungsi dari internal control sendiri itu di sini ada 3. Ada preventive control, ada detective control, ada corrective control. Nah, di mana yang pertama itu ada preventive control. Nah, di mana preventive control ini tuh tujuannya untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Nah, contohnya itu kayak misalkan penggunaan password pada sistem informasi, terus juga pemberian otorisasi transaksi, terus juga adanya pemisahan tugas atau segregation of duties antar karyawan. Nah, terus yang kedua itu ada detective control, di mana detective control ini tuh tujuannya untuk menemukan kesalahan yang terjadi. Kalau tadi preventive control itu untuk mencegah masalah yang belum terjadi, detective control ini tuh untuk nemuin kesalahan yang sudah terjadi. Contohnya kayak misalkan melakukan rekonsiliasi bank, terus juga melakukan stok online persediaan, atau melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Makanya tadi tujuan utama dari si internal control itu untuk keandalan pelaporan keuangan atau reporting. Karena tadi kalau misalkan laporan keuangannya tidak sah, nah itu kan pengambilan keputusannya bisa salah. Terus juga jadinya untuk detective control ini juga tidak bisa dilakukan. Nah, terus yang ketiga itu ada corrective control, di mana tujuannya itu untuk kalau misalkan kesalahan tadi ditemukan pada di detective control, nah di corrective control ini tuh untuk ngekoreksi kesalahan yang ditemukan tersebut, atau si perusahaan ini tuh harus memperbaiki penyebab dari kesalahan tersebut agar tidak terulang kembali. Nah, contohnya kayak melakukan tindak lanjut hasil audit dan memperbarui kebijakan perusahaan. Jadi untuk kedepannya kesalahan itu tidak dapat terjadi lagi. Nah, terus ada juga kategori internal control, di mana kategori internal control atau jenis internal control itu ada 2. Yang pertama itu ada general control. Nah, kalau general control ini tuh lebih kepada pengendalian yang berlaku secara menyeluruh di tingkat organisasi. Contohnya itu kayak keamanan fisik, terus manajemen sumber daya manusia, atau pengelolaan sistem teknologi informasi. Nah, terus yang kedua itu ada application control. Nah, di mana kalau application control ini tuh dia pengendaliannya tuh lebih spesifik pada sistem tertentu untuk memastikan data yang diproses itu lengkap, akurat, sah, dan telah memperoleh otorisasi yang benar.
Nah, terus selanjutnya itu ada karakteristik internal control. Nah, di mana karakteristik internal control sendiri itu terdapat beberapa. Yang pertama itu, internal control itu kan merupakan sebuah proses yang melekat pada kegiatan operasional sehari-hari. Jadi, kontrolnya itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi emang udah jadi bagian dari aktivitas manajemen dan pekerjaan sehari-hari. Nah, terus karakteristik yang kedua itu, internal control itu cuma kasih keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Jadi dia bukan jaminan mutlak atau penuh. Nah, hal ini karena setiap sistem itu punya keterbatasan. Nah, terus yang ketiga itu melanjutkan dari karakteristik yang tadi, karena setiap sistem memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan tersebut tuh contohnya kayak kesalahan manusia, keputusan yang keliru, atau manajemen override. Manajemen override itu ketika manajemen itu ngabain prosedur yang ada, atau misalkan keterbatasan lain itu ada kolusi. Kolusi itu jadi kerjasama antara beberapa pihak untuk melakukan fraud atau kecurangan. Nah, karena itu sistem pengendalian internal atau internal control yang baik, risikonya itu tetap tidak bisa dihilangkan atau bakal tetap ada meskipun si internal controlnya itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, terus selanjutnya ada control frameworks atau kerangka kerja pengendalian. Nah, di mana control framework sendiri ini tuh merupakan struktur yang digunakan organisasi untuk mengatur dan mengelompokkan seluruh pengendalian internal yang dimiliki. Nah, kerangka kerja atau control frameworks ini tuh membantu organisasi menciptakan nilai bisnis sekaligus meminimalkan risiko. Nah, peran dan fungsi dari control framework sendiri itu dia berfungsi sebagai panduan dasar dalam membangun dan mengevaluasi pengendalian internal serta memastikan seluruh organisasi atau risiko organisasi itu telah tercukupi atau tidak terlewatkan. Nah, lalu selanjutnya salah satu dari kerangka kerja control framework sendiri itu ada COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Nah, di mana COBIT sendiri itu merupakan kerangka kerja yang membantu organisasi untuk mengelola dan mengendalikan risiko teknologi informasi agar teknologi informasi itu memberikan nilai bagi bisnis. Nah, di mana COBIT sendiri itu dikembangkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association. Nah, COBIT itu punya 5 prinsip utama, di mana yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, di mana artinya sendiri itu seluruh aktivitas teknologi informasi itu harus mampu memberikan nilai bagi si stakeholder atau pemangku kepentingan tadi, seperti pemegang saham, pelanggan, regulator, atau masyarakat. Nah, terus yang kedua itu mencakup seluruh organisasi atau prosesnya itu end-to-end. Nah, di mana ini tuh maksudnya tata kelola teknologi informasi itu tidak cuma diterapkan pada Departemen Teknologi Informasi aja, tapi juga seluruh proses bisnisnya bagi organisasi. Nah, terus selanjutnya itu yang ketiga itu ada menggunakan kerangka kerja yang terintegrasi. Jadi itu tuh maksudnya menggunakan kerangka kerja terintegrasi sehingga berbagai standar itu dapat berjalan selaras dan tidak saling bertentangan. Nah, terus yang keempat itu menggunakan pendekatan holistik. Jadi menggunakan pendekatan holistik ini tuh untuk memperhatikan aspek proses, struktur organisasi, budaya, informasi, serta teknologi. Dan yang terakhir itu memisahkan fungsi governance and management. Nah, di mana governance sendiri itu berfokus pada penentuan arah strategis. Nah, sedangkan kalau manajemen itu berfokus pada pelaksanaan operasional sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya itu ada 5 domain utama dari si COBIT ini. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Nah, di mana di gambar ini terdapat 5 domain. Yang pertama itu ada IDM, terus ada APO, ada BAI, ada DSS, atau ada MEA. Nah, untuk IDM sendiri itu merupakan Evaluate, Direct, and Monitor. Jadi itu tuh dia memantau dan mengevaluasi strategi teknologi informasi agar selaras dengan tujuan bisnis. Nah, dia itu masuknya kepada Governance Objective, atau dia itu fokusnya pada penentuan arah strategis. Nah, terus yang kedua itu ada APO atau Align, Plan, and Organize. Nah, di mana dia itu yang merencanakan dan menyusun strategi teknologi informasi. Terus juga ada BAI atau Build, Acquire, dan Implement. Nah, di mana ini tuh fokusnya kepada pengembangan serta pengimplementasian solusi dari si teknologi informasi tersebut. Nah, terus ada DSS atau Deliver, Service, and Support. Nah, di mana dia ini tuh menangani operasional teknologi informasi dan dukungan layanan. Nah, terus juga ada MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess. Nah, di mana dia ini tuh untuk mengukur dan menilai kinerja serta risiko teknologi informasi secara terus-menerus.
Nah, terus selanjutnya itu ada KOSO atau kerangka kerja KOSO Internal Control atau IC Integrated Framework. Nah, di mana KOSO sendiri itu merupakan kerangka kerja pengendalian internal atau internal control yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organization untuk membentuk organisasi mengelola pengendalian internal secara efektif. Nah, di mana kerangka ini tuh baru diperbarui pada tahun 2013 dengan tetap mempertahankan 5 komponen utama dan menambahkan 17 prinsip pendukung. Nah, di mana kelima komponen itu seperti yang ada pada gambar ini, yaitu ada control environment, terus ada risk assessment, terus ada control activities, terus ada information and communication, dan ada monitoring activities. Nah, terus selanjutnya itu ada 17 prinsipnya dari kelima komponen tadi. Nah, kalau misalkan dalam control environment, nah itu tuh control environment itu maksudnya budaya perusahaan atau fondasi untuk semua komponen lain. Nah, di mana dia itu memiliki prinsip. Yang pertama itu ada komitmen pada integritas dan data. Terus yang kedua itu pengawasan oleh dewan direksi yang independen dari manajemen. Yang ketiga itu struktur garis wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Terus yang keempat itu komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Dan yang terakhir itu memegang individu bertanggung jawab atas tugas pengendalian internal. Nah, terus selanjutnya ada risk assessment atau penilaian risiko, di mana risk assessment sendiri itu merupakan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara dinamis. Nah, dia itu dalam risk assessment ini memiliki 4 prinsip, yaitu ada penentuan tujuan yang jelas untuk identifikasi risiko, terus juga ada pengidentifikasian dan menganalisis risiko untuk menentukan pengelolaannya, terus juga mempertimbangkan potensi fraud, dan yang terakhir itu mengidentifikasi dan menilai perubahan dari si risiko tersebut, apakah berdampak signifikan pada sistem internal atau tidak. Nah, terus yang ketiga itu ada control activities, di mana control activities sendiri itu merupakan kebijakan dan prosedur untuk memastikan tindakan manajemennya itu dilaksanakan. Nah, di mana dia memiliki prinsip yang pertama itu memilih dan mengembangkan kontrol yang mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Terus juga dia memilih dan mengembangkan kontrol umum atas teknologi, dan yang terakhir itu menerapkan aktivitas kontrol seperti yang ditentukan dalam kebijakan dan prosedur. Nah, terus yang selanjutnya itu ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Nah, di mana dia ini tuh menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengendalikan operasi. Nah, di mana dia terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi, terus dia mengomunikasikan informasi secara internal, dan yang terakhir itu mengomunikasikan masalah internal kontrol yang relevan ke pihak eksternal. Nah, terus yang terakhir itu ada monitoring. Nah, di mana monitoring sendiri itu yaitu proses keseluruhan harus dipantau dan dimodifikasi sesuai kondisi. Nah, di mana dia terdapat 2 prinsip, yaitu memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi komponen pengendalian internal secara berkelanjutan atau terpisah. Terus yang kedua itu mengevaluasi dan mengomunikasikan kekurangan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk tindakan perbaikan. Nah, terus yang selanjutnya itu ada hubungan internal control dengan pencegahan fraud. Nah, di mana hubungan internal control dengan pencegahan fraud sendiri itu dia memiliki peran yang kuat atau penting lah dalam pencegahan si fraud dengan mengurangi peluang, tekanan, dan rasionalisasi. Nah, itu tuh merupakan komponen dari fraud triangle. Nah, di mana internal controlnya itu dapat dilakukan seperti segregation of duties dan otorisasi yang tepat itu tuh jadinya dapat mempersempit kesempatan terjadinya fraud atau kecurangan. Nah, selain itu lingkungan pengendalian yang baik itu dapat membangun budaya anti fraud. Sedangkan monitoring termasuk melalui sistem whistleblowing itu tuh dapat membantu mendeteksi kecurangan sejak dini. Nah, dengan demikian pengendalian internal itu nggak cuma mencegah aja tapi juga memperkuat deteksi fraud. Nah, terus selanjutnya itu ada peran auditor dan tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Nah, di mana yang pertama itu ada definisi auditor dari internal, eksternal, dan peran keduanya terlebih dahulu. Nah, di mana kalau auditor internal itu merupakan karyawan perusahaan yang secara independen menilai efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Sedangkan kalau auditor eksternal sendiri merupakan kantor akuntan publik yang independen yang bertugas memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai SAK. Terus peran dari keduanya itu untuk memperkuat pengendalian, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, serta membantu mencegah dan mendeteksi fraud. Nah, terus selanjutnya ada definisi dari good corporate governance sendiri. Nah, di mana good corporate governance itu merupakan sistem dan prinsip yang digunakan untuk mengerahkan serta mengendalikan perusahaan agar tercipta keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan.
Nah, selain dari definisinya juga ada prinsip utamanya. Nah, di mana dia itu memiliki prinsip yaitu yang pertama ada transparansi atau keterbukaan informasi. Terus yang kedua itu ada akuntabilitas, yang ketiga itu ada independensi atau bebas dari benturan kepentingan, dan juga ada kewajaran atau perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Nah, terus yang terakhir itu ada whistleblowing system atau WBS. Nah, di mana WBS sendiri itu merupakan mekanisme yang disediakan perusahaan bagi karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran fraud. Atau selain dari fraud itu juga ada korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang aman, rahasia, dan terlindungi dari ancaman. Nah, whistleblowing system ini tuh juga memiliki alurnya sendiri, di mana untuk tahap pertama itu yaitu menemukan dugaan fraud atau indikasi kecurangan. Nah, setelah kita temukan adanya indikasi kecurangan, nah itu tuh kita bisa ngelaporin melalui si menu whistleblowing system sendiri ini. Di websitenya itu bisa dikunjungi kalau ini tuh untuk Kota Batam, contohnya yang ada di gambar. Nah, terus yang tahap ketiga itu nanti tim WBS-nya sendiri tuh akan melakukan pemeriksaan awal dan investigasi khusus jika emang perlu ditindaklanjuti dari si indikasi fraud di awal tadi. Nah, terus yang terakhir itu laporannya itu selesai diinvestigasi, dan si whistleblower atau si pelapor ini tuh akan mendapatkan informasi dari hasil laporan investigasi tersebut. Nah, baik, untuk selanjutnya itu ada bab 3 mengenai pembahasan, di mana akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Radia Tiaranita Milala dengan NIM 2024 50190. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Nah, di yang pertama ini yaitu 3.1 itu adalah profil PT Garuda Indonesia. Di 3.1.1 sejarah singkat PT Garuda Indonesia. Jadi, PT Garuda Indonesia Persero Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1949 setelah masa kemerdekaan Indonesia. Nah, nama Garuda ini itu diberikan oleh Presiden Soekarno sebagai simbol kekuatan dan identitas nasional Indonesia. Nah, Garuda Indonesia ini itu berkembang melalui ekspansi jaringan penerbangan, modernisasi armada, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan bisnis internasional. Nah, penelitian menunjukkan nilai Economic Value Added atau EVA negatif selama periode 2017 sampai 2019. Serta nilai Market Value Added atau MVA negatif pada tahun 2017 dan 2018. Nah, perusahaan ini tuh menghadapi tantangan berupa tingginya biaya operasional, utang perusahaan, fluktuasi harga bahan bakar aftur, dan persaingan maskapai serta dampak pandemi dari COVID-19. Selanjutnya kita masuk ke 3.1.2 yaitu bidang usaha dan kegiatan operasional. Nah, jadi Garuda Indonesia ini itu tidak hanya menjalankan bisnis penerbangan penumpang, tetapi juga usaha pendukung melalui Garuda Indonesia Group. Nah, bidang usaha pendukung meliputi kargo udara, perawatan pesawat, catering, ground handling, pelatihan penerbangan, dan teknologi informasi. Nah, diversifikasi usaha itu dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan mendukung operasional perusahaan secara terintegrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke 3.1.3 yaitu visi dan misi perusahaan dari perusahaan Garuda Indonesia ini. Jadi visi dari PT Garuda Indonesia yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang berkelanjutan melalui layanan berkualitas yang menghubungkan Indonesia dengan dunia. Sedangkan misi dari PT Garuda Indonesia ini yang pertama menyediakan layanan transportasi udara yang aman, nyaman, dan berkualitas, mendukung konektivitas nasional dan internasional, meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, dan yang terakhir menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu good corporate governance. Selanjutnya kita masuk ke 3.1.4, yaitu struktur kepemilikan, yaitu BUMN dan publik. Nah, jadi PT Garuda Indonesia Persero Tbk ini itu merupakan perusahaan BUMN terbuka dengan struktur kepemilikan saham yang terdiri atas pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas dan masyarakat publik melalui pasar modal. Setelah melaksanakan IPO pada tahun 2011, sebagian saham perusahaan itu dimiliki oleh investor dan institusi investasi. Nah, struktur kepemilikannya tersebut itu menjadikan Garuda Indonesia memiliki dua fungsi, yaitu sebagai perusahaan BUMN yang mendukung pelayanan transportasi udara nasional dan sebagai perusahaan publik yang dituntut untuk menjaga kinerja keuangan serta nilai perusahaan bagi investor. Oleh karena itu, perusahaan itu harus menerapkan GCG tadi, yaitu Good Corporate
governance, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke 3.1.5, penerapan Good Corporate Governance. Jadi sebagai perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Garuda Indonesia ini tuh wajib menerapkan prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Jadi penerapan GCG ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan itu dijalankan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pentingnya penerapan GCG ini tuh semakin mendapat perhatian setelah munculnya kasus laporan keuangan tahun 2018 yang menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pengendalian internal, independensi pengawasan, serta akuntabilitas manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke 3.1.6, posisi sebagai perusahaan TBK di Bursa Efek Indonesia. Jadi Garuda Indonesia itu menjadi perusahaan publik sejak tahun 2011 dengan kode saham GIAA. Jadi sebagai perusahaan terbuka, Garuda itu wajib menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal. Penelitian ini itu menunjukkan adanya tekanan finansial dan potensi kebangkrutan yang cukup tinggi. Jadi kasus laporan keuangan tahun 2018 itu menjadi sorotan karena memengaruhi kepercayaan dari investor dan publik. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Delvina Mabel Rusnaswaga, dengan NIM 2024-50197. Kita akan masuk ke 3.2, yaitu kronologi kasus fraud Garuda 2018. Kasus ini bermula pada tanggal 1 April 2019 ketika Garuda Indonesia mempublikasikan laporan keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan tersebut, Garuda melaporkan laba bersih sebesar $809.000 AS. Angka ini cukup mengejutkan karena pada tahun 2017, perusahaan masih mengalami kerugian sebesar $216,58 juta AS. Dan pada kuartal ketiga tahun 2018 pun Garuda masih mencatat kerugian yang cukup besar. Permasalahannya mulai muncul saat RUPS tahunan pada 24 April 2019. Dua komisaris Garuda Indonesia yaitu Chairul Tanjung dan juga Doni Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Mereka menilai bahwa pendapatan sebesar $239,94 juta AS dari kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi tidak seharusnya diakui sebagai pendapatan pada tahun 2018 karena pembayaran atas transaksi tersebut belum diterima oleh perusahaan. Menurut mereka, tanpa pengakuan pendapatan tersebut, Garuda sebenarnya masih mengalami kerugian. Setelah muncul perbedaan pendapat tersebut, pasar memberikan respon negatif yang ditunjukkan dengan turunnya harga saham Garuda Indonesia. Selanjutnya, BEI, OJK, Kementerian Keuangan, dan juga BPK melakukan investigasi terhadap laporan keuangan perusahaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Garuda mengakui piutang dari kerjasama dengan Mahata sebagai pendapatan, meskipun dana tersebut belum diterima. Praktik inilah yang kemudian menjadi inti permasalahan dalam kasus ini. Berdasarkan hasil investigasi, pada 28 Juni 2019, OJK, BEI, dan Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada Garuda Indonesia, direksi, komisaris, serta auditor yang terlibat. Selain dikenakan denda, Garuda juga diwajibkan melakukan restatement atau penyajian kembali laporan keuangan tahun 2018. Setelah laporan keuangan direvisi, laba yang sebelumnya dilaporkan berubah menjadi kerugian. Selanjutnya, kita masuk ke 3.3, analisis fraud dengan fraud triangle. Jadi, elemen pertama dalam fraud triangle adalah pressure atau tekanan. Dalam kasus Garuda Indonesia, tekanan utama berasal dari kondisi keuangan perusahaan yang terus mengalami kerugian. Pada tahun 2017, Garuda mencatat kerugian sebesar $216,58 juta AS. Kondisi ini belum membaik pada tahun 2018 karena hingga kuartal ketiga perusahaan masih mengalami kerugian sebesar $114,08 juta AS. Situasi tersebut menimbulkan tekanan yang besar bagi manajemen untuk menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperbaiki kinerjanya. Selain tekanan finansial, Garuda juga menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kinerja keuangan Garuda selalu menjadi perhatian investor dan pasar modal. Sebagai BUMN dan maskapai nasional, Garuda juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi perusahaan di mata pemerintah dan juga masyarakat. Apabila Garuda kembali melaporkan kerugian yang besar, kepercayaan investor dapat menurun, harga saham berpotensi turun, dan juga citra perusahaan dapat memburuk.
Oleh karena itu, manajemen memiliki motivasi yang kuat untuk menampilkan kinerja yang lebih baik. Tekanan inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya fraud dalam laporan keuangan Garuda Indonesia. Kemudian elemen kedua adalah opportunity atau peluang. Meskipun ada tekanan, fraud tidak akan terjadi apabila tidak terdapat kesempatan atau celah yang memungkinkan pelaku melakukannya. Dalam kasus Garuda Indonesia, peluang muncul ketika perusahaan mengakui pendapatan sebesar 239,94 juta dolar AS dari kerjasama dengan PT Mata Aero Teknologi. Pendapatan tersebut dicatat dalam laporan keuangan tahun 2018, meskipun pembayaran belum diterima oleh Garuda. Tindakan ini seharusnya dapat dicegah apabila sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik. Namun dalam kenyataannya, mekanisme pengawasan yang ada tidak mampu mendeteksi atau mencegah pengakuan pendapatan yang belum memenuhi syarat tersebut. Selain itu, auditor eksternal yang bertugas memeriksa laporan keuangan juga tidak menemukan adanya salah saji material pada saat proses audit berlangsung. Bahkan laporan keuangan tersebut sempat memperoleh opini audit sebelum akhirnya dipermasalahkan oleh 2 komisaris perusahaan. Kelemahan pengendalian internal, kegagalan auditor dalam mendeteksi kesalahan, serta kurang efektifnya fungsi pengawasan perusahaan menciptakan peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Tanpa adanya peluang tersebut, tekanan yang dihadapi manajemen kemungkinan tidak akan berujung pada manipulasi laporan keuangan. Elemen terakhir adalah rationalization atau rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan proses ketika pelaku mencari pembenaran atas tindakan yang sebenarnya salah agar tindakan tersebut terasa dapat diterima. Dalam kasus Garuda Indonesia, manajemen kemungkinan beranggapan bahwa pengakuan pendapatan dari PT Mahata Aero Teknologi dapat dibenarkan karena kontrak kerjasama antara kedua pihak sudah ditandatangani. Dengan kata lain, mereka mungkin berpikir bahwa pendapatan tersebut pada akhirnya akan diterima sehingga tidak menjadi masalah jika diakui lebih awal. Selain itu, manajemen juga mungkin merasa bahwa tindakan tersebut itu dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan menunjukkan laba. Perusahaan dapat mempertahankan kepercayaan investor, menjaga reputasi sebagai maskapai nasional, serta menghindari dampak negatif yang dapat timbul apabila kerugian besar kembali dilaporkan. Bentuk rasionalisasi lainnya terlihat setelah kasus ini terungkap. Manajemen Garuda sempat menyatakan bahwa mereka tidak melakukan rekayasa laporan keuangan dan menganggap keputusan regulator tidak proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen masih berusaha membenarkan tindakan yang telah dilakukan meskipun regulator menyatakan terdapat pelanggaran dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke 3.4, yaitu analisis kelemahan SIA dan pengendalian internal COSO. COSO Internal Control Integrated Framework merupakan kerangka kerja pengendalian internal yang komprehensif dan terdiri dari 5 komponen yang saling terkait yang harus dipenuhi secara bersamaan untuk menjamin pengendalian internal yang efektif. Kelima komponen tersebut meliputi control environment, risk assessment, control activities, information and communication, serta monitoring yang akan dibahas satu persatu dalam slide selanjutnya. Komponen pertama dalam COSO adalah control environment atau lingkungan pengendalian. Komponen ini merupakan fondasi dari seluruh sistem pengendalian internal karena berkaitan dengan budaya organisasi, integritas, etika, dan komitmen manajemen terhadap kepatuhan. Dalam kasus Garuda Indonesia, kelemahan lingkungan pengendalian terlihat dari tetap diakuinya pendapatan sebesar 239,94 juta dolar AS dari PT Mata Aero Teknologi, meskipun transaksi tersebut belum memenuhi syarat pengakuan pendapatan menurut PSAK. Selain itu, terdapat dissenting opinion atau penolakan dari 2 komisaris yang menyatakan bahwa pengakuan pendapatan tersebut tidak tepat. Namun, keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti secara memadai, dan laporan keuangan tetap disahkan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya integritas dan mekanisme pengawasan di tingkat manajemen belum berjalan secara efektif. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian yang seharusnya menjadi fondasi pencegahan fraud justru menunjukkan kelemahan sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan. Komponen kedua adalah risk assessment atau penilaian risiko. Dalam COSO, perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko dalam pelaporan keuangan. Pada kasus Garuda Indonesia, perusahaan gagal mengidentifikasi risiko dari pengakuan pendapatan sebelum pembayaran diterima. Transaksi dengan PT Mahata Aero Teknologi memiliki nilai yang sangat material, yaitu hampir 244 juta dolar AS, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian dan evaluasi risiko yang lebih mendalam.
Selain itu, perusahaan juga tidak mengidentifikasi risiko ketergantungan pada satu transaksi besar yang menjadi faktor utama perubahan kondisi perusahaan dari rugi menjadi laba. Akibat kegagalan dalam melakukan penilaian risiko tersebut, potensi salah saji dalam laporan keuangan tidak terdeteksi sejak awal. Komponen ketiga adalah control activities atau aktivitas pengendalian. Komponen ini mencakup berbagai prosedur dan juga kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus ini, aktivitas pengendalian tidak berjalan secara efektif. Perusahaan mengakui pendapatan dari Mahata meskipun pembayaran belum diterima, dan sebagian besar pekerjaan yang menjadi dasar transaksi tersebut belum selesai dilaksanakan. Selain itu, tidak terdapat proses verifikasi dan otorisasi yang memadai terhadap transaksi material tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa prosedur pengendalian yang seharusnya mampu mencegah kesalahan atau kecurangan tidak dijalankan dengan baik. Akibatnya, salah saji material dapat masuk ke dalam laporan keuangan tanpa terdeteksi. Komponen keempat adalah information and communication. Komponen ini menekankan pentingnya penyajian informasi yang akurat serta komunikasi yang efektif kepada pihak internal maupun eksternal. Pada kasus Garuda Indonesia, laporan keuangan yang diterbitkan tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya karena mengandung pengakuan pendapatan yang belum memenuhi syarat. Akibatnya, investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya menerima informasi yang kurang akurat dalam mengambil keputusan. Selain itu, komunikasi mengenai keberatan dua komisaris terhadap transaksi Mahata juga tidak berjalan dengan efektif. Informasi penting tersebut tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses pengesahan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem komunikasi perusahaan. Kemudian, komponen terakhir adalah monitoring atau pemantauan. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pengendalian internal berjalan sebagaimana mestinya dan mampu mendeteksi kelemahan yang muncul. Dalam kasus ini, mekanisme monitoring tidak berjalan secara efektif. Audit internal tidak mampu mendeteksi adanya pengakuan pendapatan yang bermasalah. Selain itu, auditor eksternal juga gagal menemukan salah saji material yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Akibat lemahnya proses pemantauan tersebut, permasalahan baru terungkap setelah adanya penolakan dari komisaris dan investigasi yang dilakukan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia, serta Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi monitoring belum mampu menjalankan perannya sebagai garis pertahanan terakhir dalam sistem pengendalian internal. Berdasarkan analisis menggunakan kerangka COSO, dapat disimpulkan bahwa kasus Garuda Indonesia tahun 2018 tidak hanya disebabkan oleh kesalahan pencatatan akuntansi, tetapi juga oleh kegagalan sistem pengendalian internal secara menyeluruh. Kelemahan pada lingkungan pengendalian menyebabkan rendahnya komitmen terhadap integritas. Kegagalan penilaian risiko membuat potensi salah saji tidak teridentifikasi. Aktivitas pengendalian yang lemah memungkinkan transaksi dicatat tanpa verifikasi yang memadai. Informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan menjadi tidak akurat dan proses monitoring gagal mendeteksi penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, kasus Garuda Indonesia merupakan contoh bagaimana kegagalan pada seluruh komponen COSO dapat berujung pada terjadinya financial statement fraud. Baik, selanjutnya kita masuk ke 3.5, yaitu pelanggaran PSAK yang terjadi pada kasus Garuda Indonesia. Jadi, pelanggaran PSAK yang terjadi pada kasus Garuda Indonesia yang pertama itu ada pada 3.5.1, yaitu PSAK 23. Jadi PSAK 23 ini itu mengatur bahwa pendapatan hanya dapat diakui apabila terdapat kemungkinan besar manfaat ekonomi akan diterima perusahaan serta jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Nah, PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 itu mencatat pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi senilai sekitar 239 juta US dollar, meskipun pembayarannya itu belum diterima secara nyata pada saat laporan keuangan diterbitkan. Nah, Garuda ini tuh melakukan pengakuan pendapatan terlalu dini atau premature revenue recognition atas kompensasi hak pemasangan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dari Mahata Aero Teknologi. Jadi tindakan tersebut itu termasuk skema cook the book, yaitu praktik manipulasi laporan keuangan dengan mengakui pendapatan sebelum syarat pengakuannya terpenuhi. Akibatnya, laporan keuangan menjadi menyesatkan karena perusahaan itu terlibat memperoleh laba padahal kondisi keuangan sebenarnya itu masih mengalami tekanan. Selanjutnya kita masuk ke 3.5.2. Jadi pendapatan dari Mahata itu bersifat kontraktual jangka panjang belum terrealisasi. Jadi transaksi antara Garuda Indonesia dan PT Mahata Aero Teknologi ini tuh merupakan kerjasama jangka panjang
terkait penyediaan layanan konektivitas dan in-flight entertainment pada pesawat Garuda dan Citylink. Jadi seluruh nilai kontrak tersebut itu langsung diakui sebagai pendapatan pada laporan keuangan tahun 2018. Walaupun pelaksanaan kontraknya itu masih berlangsung dan pembayaran itu belum sepenuhnya direalisasikan. Jadi Garuda Indonesia ini tuh kan melakukan pencatatan pendapatan terlalu dini atau recognizing income too early, serta mengakui potensi piutang di masa depan sebagai pendapatan tahun berjalan. Karena pembayaran dari Mahata itu masih memiliki ketidakpastian yang tinggi, maka pengakuan pendapatan secara penuh pada tahun 2018 dinilai terlalu dini, tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Setelah melakukan revisi, laba bersih Garuda Indonesia itu berubah menjadi rugi sekitar 175 juta US dollar atau sekitar 2,4 triliun. Selanjutnya kita masuk ke 3.5.3 yaitu pelanggaran prinsip substance over form dan kualitas laba. Jadi pelanggaran prinsip substance over form dan kualitas laba ini tuh terdapat pada kasus Garuda Indonesia di tahun 2018. Jadi ini tuh bertentangan dengan prinsip substance over form yang menjadi salah satu dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam transaksi dengan PT Mahata Aeroteknologi, secara hukum memang terdapat perjanjian kerjasama yang memberikan hak kepada Garuda untuk menerima pembayaran. Namun, secara ekonomi, manfaat yang dijanjikan dalam kontrak tersebut belum benar-benar diterima dan masih mengandung ketidakpastian yang tinggi. Jadi, laba yang dihasilkan Garuda Indonesia pada tahun 2018 itu memiliki kualitas yang rendah karena tidak didukung oleh arus kas operasional yang nyata. Dan melalui percepatan pengakuan pendapatan, perusahaan itu dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dalam jangka pendek, meskipun kondisi ekonomi sebenarnya itu belum mengalami perbaikan. Selanjutnya kita masuk ke 3.5.4, yaitu indikasi fraudulent financial reporting dalam kasus Garuda Indonesia. Jadi kasus Garuda Indonesia ini tuh banyak dikaji sebagai contoh fraudulent financial reporting. Jadi menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Maneksi, jadi tindakan Garuda Indonesia ini tuh termasuk kategori financial shenanigans, yaitu berbagai teknik manipulasi laporan keuangan yang digunakan untuk mempercantik kinerja perusahaannya. Salah satu bentuknya itu adalah premature revenue recognition atau pengakuan pendapatan terlalu dini. Jadi sebelum transaksi Mahata itu diakui sebagai pendapatan, perusahaan itu diperkirakan masih mengalami kerugian yang cukup besar. Namun setelah pencatatan dilakukan, laporan keuangan itu masih menunjukkan laba bersih. Nah, selanjutnya kita masuk ke 3.5.5 yaitu dampak pelanggaran PSAK terhadap auditor dan kredibilitas laporan keuangan. Jadi pelanggaran PSAK dalam kasus Garuda Indonesia ini juga berdampak pada auditor eksternal yang memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Namun dalam kasus ini tuh auditor tetap memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan yang kemudian terbukti mengandung pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan PSAK. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan, auditor ini tuh dinilai belum menerapkan prosedur audit secara memadai terhadap transaksi Mahata Aeroteknologi. Oleh karena itu, akuntan publik Kasner Sirumapea dikenakan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan atau setara dengan 1 tahun. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa pelanggaran PSAK itu tidak hanya berdampak pada perusahaan, tapi juga menurunkan kredibilitas profesi si auditornya. Selanjutnya, kita masuk ke 3.6, yaitu peran pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Garuda Indonesia pada tahun 2018 ini. Jadi, kita masuk ke yang pertama, yaitu di 3.6.1, yaitu Direktur Utama Garuda Indonesia, yaitu I Gusti Ngurah Askara Danadi Putra atau yang disebut sebagai Ari Askara. Jadi sebagai direktur utama, Ari Askara itu bertanggung jawab atas kebijakan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Nah, Garuda Indonesia ini tuh mengakui pendapatan sebesar 239,94 juta USD dari kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi, meskipun pembayarannya itu belum diterima. Pengakuan pendapatan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia itu membukukan laba bersih sebesar 809.000 USD, padahal diperkirakan masih mengalami kerugian. Nah, tindakan ini dinilai melanggar PSAK 23 karena pendapatan itu belum memenuhi syarat untuk diakui. Nah, kasus ini tuh dianggap sebagai fraudulent financial reporting karena menampilkan kondisi keuangan yang lebih baik dari keadaan yang sebenarnya.
Dalam perspektif agensi teori, terjadi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham akibat penyajian informasi yang tidak transparan. Nah, praktik tersebut itu bertentangan dengan prinsip good corporate governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya kita masuk ke 3.6.2 yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan dari BDO yaitu audit eksternal. Nah, di sini ada 4 pembahasan kita. Yang pertama itu adalah peran auditor eksternal. Jadi KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan itu bertindak sebagai auditor eksternal Garuda Indonesia pada tahun buku 2018. Nah, auditor ini tuh bertanggung jawab untuk memeriksa apakah laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan mencerminkan kondisi perusahaan yang wajar. Nah, auditor ini tuh juga harus menjaga independensi dan profesionalisme. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu permasalahan audit. Jadi auditor ini tuh memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Nah, pendapatan dari PT Mahata Aero Teknologi itu masih berupa piutang dan belum diterima secara nyata oleh perusahaan, tetapi tetap dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan. Nah, pengakuan pendapatan tersebut tidak sesuai dengan PSAK 23. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu sanksi dan dampak. Nah, Kementerian Keuangan menemukan adanya pelanggaran dalam proses auditnya. Nah, akuntansi publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan itu dikenakan sanksi administratif. Nah, kegagalan auditor menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat sempat dipercaya oleh investor dan masyarakat luas. Nah, jadi yang bisa kita ambil dari kasus ini itu menunjukkan pentingnya kualitas audit, independensi auditor, dan skeptisme profesional. Nah, auditor itu harusnya melakukan pengujian lebih mendalam terhadap bukti transaksi, kontrak kerjasama, dan kemungkinan realisasi pembayaran. Nah, kegagalan ini tuh menjalankan prosedur audit secara optimal, menyebabkan laporan keuangan yang mengandung salah saji material, memperoleh opini WTP, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi auditor independen. Selanjutnya, kita masuk ke 3.6.3, yaitu komisaris yang menolak laporan keuangan bentuk whistleblowing internal. Jadi yang pertama itu penolakan komisaris. Chairul Tanjung dan Doni Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan 2018. Dan menyampaikan dissenting opinion atas pendapatan PT Mahata Aero Teknologi. Nah, pendapatan ini tuh dinilai belum layak diakui. Yang kedua itu whistleblowing internal. Jadi tindakan komisaris merupakan bentuk whistleblowing internal. Nah, dia itu menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi dan membantu untuk mengungkapkan permasalahan pada laporan keuangan. Nah, yang terakhir itu adalah peran komisaris. Nah, peran komisaris ini tuh mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, menjadi early warning terhadap pelanggaran akuntansi, dan berperan penting mencegah manipulasi dari laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke 3.6.4 yaitu OJK dan BEI regulator pasar modal. Nah, OJK dan BEI itu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia dan menemukan bahwa pengakuan pendapatan dari PT Mahata Aero Teknologi itu tidak sesuai dengan standar akuntansi. Nah, OJK ini tuh juga menjatuhkan sanksi kepada Garuda Indonesia, direksi, komisaris, serta auditor yang terlibat dan mewajibkan perusahaan melakukan restatement laporan keuangan tahun 2018. Nah, setelah laporan keuangan diperbaiki, Garuda Indonesia itu yang sebelumnya mencatat laba akhirnya tuh kembali melaporkan kerugian. Nah, tindakan OJK dan BEI itu menunjukkan pentingnya peran regulator dalam menjaga transparansi, perlindungan investor, dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Nah, pemberian sanksi menjadi bentuk penegakan hukum serta upaya pencegahan deterrent effect agar kasus serupa itu tidak terulang di masa yang mendatang. Selanjutnya, kita masuk ke 3.7 yaitu dampak kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada tahun 2018. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu ada pada 3.7.1 yaitu dampak finansial. Jadi sebelum kasus ini terungkap, Garuda Indonesia itu melaporkan laba bersih sekitar 5 juta USD pada tahun 2018. Setelah dilakukan restatement laporan keuangan, ternyata perusahaan itu kembali mencatat kerugian yang cukup besar.
Nah, kepercayaan investor itu menurun karena informasi keuangan yang dicerminkan itu nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, harga saham GIAA itu juga mengalami tekanan dan minat investornya itu berkurang. Nah, Garuda Indonesia ini juga menanggung biaya investigasi, revisi laporan keuangan, dan pembayaran denda regulator. Kondisi ini itu juga semakin memperburuk keadaan keuangan perusahaan yang sedang menghadapi tekanan utang dan masalah profitabilitas. Kemudian yang kedua yaitu ada pada 3.7.2 yaitu dampak hukum. Nah, OJK ini tuh menyatakan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 itu tidak disusun sesuai dengan standar gitu, dari standar akuntansi atau PSAK dan ketentuan pasar modal. Nah, OJK ini tuh menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan, direksi, dan komisaris yang terlibat. Akuntan publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto dan Fahmi Bambang dan rekan juga dikenakan sanksi. Nah, izin akuntan publik Kasner Sirumapea ini tuh dibukukan selama 12 bulan atau setara dengan 1 tahun. Kasus ini tuh menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap standar audit dan standar akuntansi dalam menjaga integritas laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke 3.7.3 yaitu dampak reputasi. Jadi kasus ini memberikan dampak besar terhadap citra Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional dan perusahaan BUMN. Nah, masyarakat, investor, dan pemangku kepentingan itu mulai mempertanyakan transparansi dan integritas manajemen dari perusahaan tersebut. Nah, kasus ini itu mencoreng reputasi BUMN karena menunjukkan kelemahan dalam penerapan good corporate governance. Nah, yang terakhir, kepercayaan publik itu terhadap pengelolaan perusahaan itu menjadi menurun. Selanjutnya kita masuk ke 3.7.4 yaitu dampak operasional. Nah, Garuda Indonesia itu kan diwajibkan melakukan restatement laporan keuangan tahun 2018 yang membutuhkan waktu, biaya, tenaga kerja, dan sumber daya yang tidak sedikit. Manajemen itu harus fokus menghadapi pemeriksaan regulator, memberikan klarifikasi kepada publik, serta memperbaiki sistem pengendalian internal. Kondisi ini mengganggu fokus perusahaan terhadap pengembangan bisnis, peningkatan layanan penerbangan, dan strategi persaingan. Garuda Indonesia itu juga harus melakukan pembenahan organisasi untuk memulihkan kepercayaan regulator, investor, dan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dampak terhadap good corporate governance atau 3.7.5, yaitu kasus Garuda Indonesia itu menjadi contoh kegagalan penerapan good corporate governance. Prinsip transparansi itu tidak berjalan dengan baik karena laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Prinsip akuntabilitas itu juga dipertanyakan karena manajemen itu tetap mengesahkan laporan keuangan yang sudah dinilai tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kegagalan menerapkan GCG dapat menimbulkan kerugian finansial serta hilangnya kepercayaan publik. Nah, kita masuk ke yang terakhir yaitu 3.7.6, yaitu kesimpulan dari dampak kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk tahun 2018. Jadi kasus ini tuh menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan ini tuh dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap perusahaan serta menurunkan kepercayaan publik. Nah, oleh karena itu, penerapan good corporate governance, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi itu menjadi faktor yang penting dalam menjaga kredibilitas dan keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke 3.8 yaitu rekomendasi perbaikan SIA dan pengendalian internal. Merujuk pada kerangka COSO atau Committee of Sponsoring Organization Internal Control Model yang terdiri dari 5 komponen dan 17 prinsip, terdapat sejumlah rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh PT Garuda Indonesia maupun perusahaan publik pada umumnya guna mencegah terulangnya kecurangan serupa di masa depan. Rekomendasi pertama adalah memperbaiki kontrol environment atau lingkungan pengendalian, karena komponen ini merupakan fondasi dari seluruh sistem pengendalian internal. Dalam kasus Garuda Indonesia, terlihat adanya kelemahan dalam budaya integritas dan pengawasan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat komitmen terhadap etika dan integritas melalui penerapan tone at the top, yaitu keteladanan dari manajemen puncak dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, independensi Dewan Komisaris dan Komite Audit juga harus ditingkatkan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih objektif. Dengan lingkungan pengendalian yang lebih kuat, risiko terjadinya manipulasi laporan keuangan dapat diminimalkan sejak awal.
Rekomendasi kedua adalah memperkuat proses risk assessment atau penilaian risiko. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang muncul dari setiap transaksi, terutama transaksi yang bernilai besar dan tidak biasa, seperti kerjasama dengan PT Mata Aero Teknologi. Selain risiko bisnis dan risiko keuangan, perusahaan juga perlu memasukkan risiko fraud ke dalam proses penilaian risiko. Dengan demikian, potensi kecurangan dapat dideteksi lebih dini sebelum berdampak pada laporan keuangan dan reputasi perusahaan. Rekomendasi ketiga adalah memperkuat control activities atau aktivitas pengendalian. Perusahaan perlu memiliki kebijakan pengakuan pendapatan yang lebih ketat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Setiap transaksi material harus melalui proses verifikasi dan persetujuan dari pihak yang independen sebelum dicatat dalam laporan keuangan. Selain itu, sistem informasi akuntansi perlu didukung dengan kontrol akses yang memadai, audit trail, serta sistem peringatan otomatis terhadap transaksi yang tidak biasa. Dan adanya pengendalian tersebut, peluang terjadinya salah saji maupun fraud dapat dikurangi secara signifikan. Rekomendasi berikutnya adalah meningkatkan kualitas information and communication. Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan. Di samping itu, komunikasi antara manajemen, auditor internal, komite audit, dan dewan komisaris harus berjalan secara terbuka dan juga transparan. Perusahaan juga perlu mengoptimalkan sistem whistleblowing agar sistem indikasi pelanggaran dapat dilaporkan tanpa rasa takut dan segera ditindaklanjuti. Rekomendasi terakhir adalah memperkuat fungsi monitoring atau pemantauan. Perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian internal melalui audit internal berbasis risiko. Transaksi-transaksi yang memiliki risiko tinggi juga harus mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif. Selain itu, setiap kelemahan pengendalian yang ditemukan harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan yang jelas. Dengan monitoring yang efektif, penyimpangan dapat dideteksi lebih cepat sehingga tidak berkembang menjadi fraud yang lebih besar. Nah, pencegahan fraud memerlukan perbaikan menyeluruh pada seluruh komponen COSO, yaitu control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan juga monitoring. Implementasi pengendalian internal efektif akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan laporan keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya masuk ke bab terakhir, yaitu bab penutupan. Untuk kesimpulannya itu, kasus Garuda Indonesia tuh tahun 2018 tuh nunjukin bahwa fraud tuh gak terjadi karena satu faktor saja, tetapi karena kombinasi tekanan finansial, lamahnya pengendalian internal, dan pengawasan tuh gagal berfungsi. Nah, pengakuan pendapatan sebesar USD 239,94 juta dari Mahata itu nyebabin laporan keuangan tuh menampilkan laba, padahal ya kondisi sebenarnya perusahaan tuh masih mengalami kerugian besar. Nah, kasus ini juga nunjukin kegagalan seluruh lini pertahanan, mulai dari manajemennya, komisarisnya, auditornya, hingga regulator. Oleh karena itu, integritas dan tata kelola yang baik tuh menjadi faktor utama untuk jaga kualitas laporan keuangan. Nah, saran untuk perusahaannya itu sendiri, perusahaannya yang perlu memperkuat budaya integritas sebagai dasar pengendalian internal. Selain itu, Dewan Komisaris dan Komite Auditnya tuh harus lebih aktif dalam mengawasi kebijakan akuntansi yang beresiko. Perusahaan juga perlu netapin prosedur pengakuan pendapatan yang lebih ketat, memperjelas pemisahan tugas, mengoptimalkan sistem whistleblowing, dan memastikan audit internal bekerja secara independen. Selanjutnya, saran untuk regulator. Bagi regulator, diperlukan penguatan aturan terkait pengakuan pendapatan dan transaksi material. Regulator itu juga perlu mengembangkan sistem deteksi dini terhadap anomali laporan keuangan. Selain itu, pengawasan terhadap KAP perlu ditingkatkan dan sanksi terhadap pelanggaran kasus memiliki efek jerak yang lebih kuat. Pemanfaatan teknologi itu seperti big data analysis juga dapat membantu proses pengawasan secara lebih efektif.
Selanjutnya, saran untuk akademisi dan mahasiswanya. Bagi mahasiswa, kasus Garuda Indonesia itu dapat menjadi contoh nyata penerapan fraud triangle dan kegagalan pengendalian internal. Penelitian mengenai pengendalian internal di BUMN perlu terus dikembangkan. Selain itu, pendidikan etika profesi itu harus diperkuat agar calon akuntan itu enggak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas. Nah, mahasiswa itu juga perlu dilatih untuk menganalisis kualitas laba dan memahami konsep fraud diamond dalam mendeteksi risiko fraud. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.